9. Jangkauan itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil. 9 kurang 1 adalah 8. Jangkauan terbesarnya 8, sedangkan nilai dari Q 9. Berarti kesimpulan yang bisa diambil adalah halo, apa kabar pejuang SBMPTN? Kembali lagi bersama dengan Kak Jack sebagai pengajar TPS di Educate. Oke, untuk hari ini kita akan bahas tipe soal kuantitas P dan Q. Oke, kita langsung aja. Di sini diketahui 5 bilangan asli X1, X2 sampai X5 yang kurang dari 10 memiliki rata-rata dan median 6. Untuk kuantitas P jangkauan terbesar dan untuk kuantitas Q itu nilainya 9. Kita langsung aja. Di sini tujuan kita mencari yang pertama adalah X bar. X bar adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Berarti sini dapatnya adalah X1 ditambah dengan X2 ditambah dengan X3 tambah X4 ditambah dengan X5 per 5 hasilnya sama dengan 6. Ini kita tujuannya mencari jumlah, berarti 5 kita kali silang dengan 6. Hasilnya 30 ya. Oke, berarti X1 ditambah dengan X2 tambah X3 tambah X4 ditambah dengan X5 itu jumlahnya adalah 30. Pada soal diberikan juga informasinya bahwa mediannya adalah 6. Dari 5 data berarti mediannya itu adalah ganjil dan mediannya itu ada di X3. Berarti nilai X3 itu adalah 6. Tujuan kita mencari jangkauan terbesar. Ingat, diketahui 5 bilangan asli yang kurang dari 10. Berarti kita fokusnya yang angka yang kurang dari 10 itu adalah angka 9. Kenapa kita mulainya dari angka 9? Karena kita mencari jangkauan terbesar. Berarti kemungkinannya di sini udah pasti 6. Kita bisa juga di sini 9. Kenapa bisa 9? 9. Ingat, syarat statistika data harus diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan data itu juga yang berurutan bisa sama besar. 9, 9, 6. Kalau kita X2-nya adalah 6, berarti sini adalah 0. Supaya jumlahnya itu adalah 30. Tapi ingat, 0 itu adalah bukan bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari 1. Berarti ini nggak masuk ya. Yang kedua, kemungkinan kedua bisa 9, 9, 6, 5, 1. Ini jumlahnya juga 30. Berarti data terkecilnya adalah 1 dan terbesarnya adalah 9. Jangkauan itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil. 9 kurang 1 adalah 8. Jangkauan terbesarnya 8, sedangkan nilai dari Q 9. Berarti kesimpulan yang bisa diambil adalah P-nya itu kurang dari Q atau Q-nya lebih besar dari P. Dan jawaban yang benar itu adalah B. Oke adik-adik, kita lanjut di soal berikut. Masih pada tipe soal kuantitas P dan Q. Kita langsung aja di soal. Ivan dapat menuntaskan soal TPS kuantitatif dalam waktu 50 menit. Asep mengerjakan TPS dalam waktu 55 menit. Jika Asep dan Ivan mengerjakan soal TPS kuantitatif bersama-sama, dapat menuntaskan soal tersebut dalam X jam. Perbandingannya P-nya adalah X, sedangkan kuantitas Q-nya adalah 3/4. Kita langsung aja. Di sini Ivan itu sama dengan 50 menit, Asep sama dengan 55 menit. Sebenarnya kalau adik-adik paham, ini tipenya soal gampang, bisa selesai dalam waktu 30 detik selesai. Di SMP yaitu perbandingan gabungan. Oke, kita langsung aja, berarti kita gabungkan antara Asep dan Ivan. Kita gunakan konsep yang ini yaitu 1 per A ditambah dengan 1 per B sama dengan 1 per X. Di mana A itu nilainya adalah ini, I, Ivan, dan B itu adalah Asep, berarti dapat nilainya 1 per 50 ditambah 1 per 55 sama dengan 1 per X. Oke, ini kita samain penyebut. Itu hasilnya kalau kita samain penyebut, ini nilainya adalah 2750. 2750. Terus pembilangnya itu kita dapat adalah 105. Oke, ini caranya adalah 2750 dibagi 50 dikali 1 ditambah dengan 2750 dibagi 55 dikali 1. Hasilnya di sini adalah 1 per X.
tujuan kita mencari nilai X, berarti X-nya itu sama dengan 2750 dibagi dengan 105, hasilnya itu adalah 26,1 menit. Tujuan kita adalah mencari perbandingannya ke jam. Jadi kita ubah ke jam, 26 menit itu sama dengan 0,43 jam. Sedangkan pada kuantitas Q diketahui adalah 3/4 jam. 3/4 itu nilainya adalah 0,75. Jadi kesimpulannya P-nya adalah 0,43 jam, Q-nya 0,75 jam. Berarti kesimpulannya adalah P kurang dari Q atau Q-nya lebih besar dari P, dan jawaban yang benar itu adalah B. Oke adik-adik, kita lanjut di soal berikut. Diketahui 6 bilangan berurutan dari 0 sampai 10, mempunyai rata-rata 7, jangkauan 4, modus 6. Manakah hubungan yang benar antara P dan Q? P bilangan pertama, Q bilangan ketiga. Kita langsung aja ya. Di sini X bar-nya diketahui, X bar-nya sama dengan 7. Jangkauan, ingat jangkauan itu adalah data terbesar, berarti X6 dikurangi dengan X1 karena ada 6 bilangan sama dengan 4. Dan modus itu sama dengan 6. Ingat modus adalah data paling banyak. Kita langsung aja pada rata-rata. X bar itu sama dengan X1 ditambah dengan X2 tambah X3 ditambah X4 tambah X5 tambah X6 per 6 sama dengan 7. Berarti kita mencari jumlah dari X1 sampai dengan X6. Berarti X1 ditambah dengan X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 tambah X6 itu hasilnya adalah 42. 6 kali 7 42. Kita mencari kemungkinan dari X1 sampai X6 itu jumlahnya 42. Data terbesar di situ adalah 10 karena 0 sampai 10. Kalau X6-nya 10 berarti kemungkinannya X1-nya itu 6. Kenapa? Karena jangkauannya sama dengan 4. Berarti kita tinggal nyari kemungkinan dari angka 2 sampai 5. Ingat, statistika konsepnya adalah urutkan data dari terkecil sampai yang terbesar, atau data yang berurutan itu bisa sama besar. Jadi kemungkinan kita bisa di sini buat ini 6, 6, 6, 6. Kenapa kak buat 6, 6? Karena modusnya adalah 6. 6, 6, 6, 6, 6, 10 itu jumlahnya 40. Masih kurang 2 ya. Bisa kita X5-nya kita ganti dengan 8 agar jumlahnya itu 42. Oke, berarti X1, X10 udah dapat, jangkauannya juga 6, udah sesuai. Kemungkinan yang kedua, kita bisa ambil kemungkinan yang kedua. Kalau kemungkinan yang kedua, angka sini tertingginya 9, berarti terendahnya udah pasti 5 ya, karena jangkauannya 4. Kemungkinannya 9, 5, berarti di sini bisa 6, 6, sini bisa 7, bisa 8. 5, 6, 6, 7, 8, 9, itu jumlahnya adalah 41. Sedangkan tujuan kita mencari 42. Berarti 8 ini kita bisa ganti 9 ya. Oke, 5, 6, 6, 7, 9, 9 itu jumlahnya juga 42. Tapi ingat bahwa modusnya adalah 6, sedangkan di sini modusnya 9 dan 6. Berarti kemungkinan yang benar itu hanya kemungkinan yang pertama. Jadi sesuai dengan pernyataan yang diketahui, karena kemungkinan pertama udah benar yang ini. P itu bilangan pertama, Q bilangan ketiga. Adik-adik bisa lihat bilangan 6, bilangan ketiganya juga 6. Kesimpulannya berarti P sama dengan Q, dan jawabannya benar itu adalah C. Oke adik-adik, kita lanjut ke soal berikut. Untuk soal yang sekarang ini adalah soal aljabar. Ini mungkin materi adalah materi SMP ya adik-adik. Jadi kita langsung ya, di sini diketahui adalah X tambah Y sama dengan 4, X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan 36. Berarti tujuan kita ke X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 36, ini kita gunakan, ini kita kuadratin ya, agar sama dengan pernyataan yang ada di kedua. Berarti ini kalau kita kuadratin berarti dapatnya X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat ditambah dengan 2XY sama dengan 16. Oke, ingat pernyataan kedua adalah
X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 36. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat itu nilainya adalah 36. Berarti kita bisa ketemu nih, nilai dari 2XY itu sama dengan 16 dikurangi dengan 36. 16 kurang 36 hasilnya adalah min 20. Berarti 2XY sama dengan min 20. XY-nya itu sama dengan min 10. Pada kuantitasnya P yaitu X, Y, Q min 12. Jadi kesimpulannya nilai P-nya min 10, Q-nya min 12. Itu hasilnya adalah P-nya lebih besar dari Q. Dan jawaban yang benar itu adalah A. Oke adik-adik, kita masuk ke soal terakhir untuk pembahasan kali ini. Oke, kita langsung aja pada soal. Jika X adalah himpunan bilangan 24, 25, 26, 27, 28 dan Y adalah himpunan bilangan 31 sampai dengan 35, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Untuk P, peluang X dikalikan Y menghasilkan bilangan genap, Q sama dengan 45. Berarti di sini adalah tujuan kita mencari PX genap dan PY itu juga genap. Berarti tujuan kita ingat untuk konsep peluang, peluang itu adalah PX sama dengan atau PA sama dengan NA per NS. Berarti untuk NA kita lihat pada himpunan X kita mencari bilangan genap. Bilangan genap yaitu 24, 26, 28. Berarti NA-nya 3. Sedangkan NS itu adalah ruang sampelnya 24 sampai 28 itu adalah 5. Oke, kita yang kedua yaitu kita fokusnya ke Y. Bilangan Y. Berarti di sini ada 31, 32 sampai 35. Tujuan kita juga ke genap. Untuk genapnya adalah 32, 34. Berarti NA-nya 2. Sedangkan NS-nya juga adalah 5. Pertanyaan P atau kuantitas P itu adalah peluang X dikalikan dengan peluang Y. Berarti PX dikali dengan PY itu sama dengan 3/5 dikali dengan 2/5 dan hasilnya adalah 6/25. Jadi kesimpulannya P-nya 6/25, Q-nya 4/25. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa P-nya itu lebih besar dari Q dan jawaban yang benar itu adalah A.